Tidak sih Anda membayangkan dari tumpukan pakaian bekas ini bisa lahir sebuah kisah sukses yang bertahan puluhan tahun. Di tengah gempuran tren fashion dan gaya hidup yang serba baru, ada sebuah bisnis yang justru menemukan kekuatannya pada barang-barang pre-love atau barang bekas. Hari ini kita akan bertemu dengan Bujang, seorang pemilik lapak pakaian bekas di kawasan LIK Kuripan untuk menyelami tentang dunia usaha pakaian bekas. Ini bukan sekedar jual beli barang bekas biasa, melainkan seni menemukan nilai, daya tahan, dan tentu aja peluang keuntungan di balik setiap lembar pakaian bekas. Kita simak yuk perjalanan seorang pebisnis ulung di Pekalongan yang telah membuktikan bahwa dengan ketekunan, adaptasi, dan sedikit sentuhan kreativitas, barang bekas pun bisa menjadi emas. Bersama saya Yaya Ahmad, Peluang. Tangkap peluang untuk menghasilkan uang. Kalau saya mungkin 96-an sudah ada, 96. Waktu saya masuk Pekalongan 97, saya juga jualan second ini, tapi impor, bukan begini. Impor. Waktu 96, 97 lah kira-kira. Ya, soalnya istri orang sini sih. Saya kan bolak. Bujang sendiri asli mana? Asli saya di Sumatera, tapi saya lama di Bandung, Mbak. Ya, 96, 97. Nah. Pakaian second, Ya. 97 masuk kota Pekalongan, dan awal fokus di pakaian second ekspor. Iya, ekspor. Sekarang kan udah campur, Mbak. Soalnya second dari luar tuh terlalu mahal. Soalnya daya beli sekarang kan sudah anjlok atau kurang lah sedikit. Dari kapan dia itu sudah mulai jualan campur gini? Nggak Sudah kira-kira 5 tahun, 4 tahun lah kira-kira. Kalau ini kan anunya, kalau modalnya kan kecil dulu. Kalau yang lain kan modalnya besar, jatuhnya ke sini kita larinya. Ya kalau saya kan ikut sama orang Palembang, Mbak. Yang awalnya. Ini kan ya, kalau ini kan kebanyakan bos-bosnya orang Palembang, Mbak. Yang dari luar Korea, Jepang itu kan banyak, ya enggak, ya orang Palembang sama orang Padang. Saya ikut juga di Bandung dulu, Pak. Makanya saya mendiri sendiri, lari ke Pekalongan. Dikasihlah barang gitu. Berapa lah nggak tahu, sedikit lah gitu. Itu awalnya seperti awalnya sedikit, paling sekarung 2 karung. Saya kan dagang di alun-alun sama Sugiwaras, dulu kan jalan-jalan, Mbak. Ya kira-kira 97-an lah. Nah, saya udah kesini, saya sendiri lagi. Soalnya saya udah punya anak di sini, yo. Makanya kalau ikut sama orang aja kan, ya begitu-gitu aja lah. Ya, paling gaji dikit-dikit lah, Mbak. Sekarang kan, ya alhamdulillah ada gitu. Kalau dulu ikut orang kan enak ya, pakaiannya disuplai sama orangnya itu kan. Ya, tapi kan kita diatur-atur lah, Mbak. Apalagi kalau orang Medan, orang daerah sana kan keras atur-aturnya. Saya enggak. Ya biar sedikit tapi modal sendiri lah maksudnya itu, Mbak. Bujang memulai semuanya dengan sebuah pemikiran sederhana namun strategis. Motivasi utamanya adalah karena modal awal yang relatif mudah didapat dan tidak terlalu rumit. Di era pertengahan 90-an itu, peluang bisnis di pakaian bekas masih terbuka lebar. Tidak banyak pesaing, dan pasar yang mencari alternatif pakaian terjangkau selalu ada. Kebutuhan akan modal besar yang seiring jadi batu sandungan bagi banyak pemula nggak berlaku di bisnis ini. Cukup dengan modal secukupnya, roda bisnis sudah bisa mulai berputar. Tantangan mah modal, Mbak. Kalau ini modal. Kalau itu kan 96 tuh saya kan baru pertama ke sini. Kebetulan modalnya kan agak lumayan banyak dulu. Saya kan modal sedikit. Makanya saya minta sama teman-teman
Ya misalnya yang murah-murah lah gitu Mbak. Apa artinya yang tidak yang di Bandung, yang kurang-kurang di Bandung saya bawa ke sini. Oh jauh, kurang sekarang Mbak. Pokoknya kalau ya saya tahu ya 9 tahun, 8 tahun ini udah turun Mbak semua. Apalagi sekarang sudah turun sekali. Untuk makan aja Mbak ini maaf, udah susah di scan. Walaupun bukan second aja lah, semuanya mungkin sama. Pedagang seperti pedagang kecilan seperti saya ini hampir sama lah semuanya Mbak gitu. Kalau dilakukan diambilkan barang-barang lokal Mbak. Kalau barang impor nggak mungkin dijual lagi. Soalnya harga di sana 9, orang nawarnya 5 di sini, nggak mungkin masuk. Gitu. Nah, itu kan ada sini second banyak. Barang sinilah yang dijual. Misalnya modal 500 perak. Jual 2.000 misalnya gitu. Soalnya barang-barang begini kan yang lokal kan murah Mbak. Kalau barang impor misalnya itu modalnya udah 35 satu secondnya. Sini nawarnya cuma 20, 15, nggak masuk, bisa rugi besar kita Mbak. Makanya dirubahlah ke barang lokal maksudnya. Barang sinilah maksudnya gitu. Saya menjual ini aja Mbak, kebetulan sepatu ya kurang-kurang lah. Ya Pak, jelek-jelek sepatu jelek lah gitu. Ya karena modal nggak ada ya sepatu jelek-jelek aja. Apa adanya. Kalau di sini kan yang mahal nggak mungkin laku Mbak. Nggak sama dengan Bandung. Kalau Bandung kan lebih mahal, lebih harganya berani orang. Makanya disesuaikan lah dengan daerah lah maksudnya gitu Mbak. Kalau untuk pajangan di display ini ada perbaruan nggak? Setiap berapa ringgit mungkin? Ada sekali seminggu diganti sedikit. Tapi bukan semua Mbak. Bukan semua. Kalau semua kan modalnya ada yang 1 juta, kalau ya sedikit-sedikit kan ada 200, 300, dicampur, maksudnya dicampur Mbak. Pak Bujang itu kan dulunya jualannya di alun-alun nih? Di alun-alun Pekalongan. Oke, terus dipindah ke LIK ini? Kan pindah sendiri Mbak, bukan karena itu kan sudah dibuka. Sudah dibersihkan lah. Jadi kan kemarin tuh ya sama wali kota lama kan saya ya agak kenal lah sama yang dulu yang meninggal gitu. Saya kan sering jalan-jalan sama dia. Ya. Lebih bagus. Kamu tuh dulu pernah yang ngomong sebelum meninggal bapak itu dari pindah aja dari tempat ini. Ini kan sudah mau di ini. Ayo saya carilah tempat ke sini Bu, Pak. Namun seperti pepatah, semua butuh proses. Bujang tidak langsung menjadi juragan pakaian bekas. Ada tahapan belajar yang ia lewati. Pengalaman pertamanya adalah ikut berjualan bersama orang Palembang yang sudah lebih dulu berkecimpung di bisnis ini. Dari mereka lah ia belajar banyak hal. Bagaimana memilih barang yang layak jual, bagaimana menata tumpukan pakaian agar menarik perhatian pembeli, hingga seni melayani dan berinteraksi dengan pelanggan. Masa-masa ini adalah sekolah berharga bagi Bujang. Membentuk fondasi pengetahuannya sebelum akhirnya ia memberanikan diri untuk berdiri sendiri, membuka lapaknya dengan harapan dan semangat baru. Perjalanan Bujang dalam bisnis pakaian bekas ini bukanlah garis lurus tanpa hambatan. Seiring berjalannya waktu, ia merasakan betul bagaimana penjualan sangat tergantung pada kondisi ekonomi masyarakat. Di saat ekonomi sedang lesu, penjualan pakaian bekas pun ikut merasakan hal yang sama. Ini adalah tantangan adaptasi yang harus dihadapi setiap hari. Nggak ada kerjasama Pak, kita belanja aja di sini. Kadang-kadang di antara orang di sini. Anak-anak kecil tuh ada 10, ada 20 misalnya dibeli dengan harga murah. Kalau seandainya kita ke Bandung misalnya sekarang, modalnya 35 udah dikatakan tadi, modal 35, orang nawar 20 atau 15 di sini. Nggak masuk Mbak. Kalau di sini kan kadang-kadang ada dapat barang impor, anak-anak itu dijual harga 500 misalnya. Saya jual ya 3.000 atau 4.000 lah misalnya Mbak gitu. Susah juga ya? Ya sekarang, keadaan sekarang mah semuanya orang mungkin tahu lah. 5 tahun belakangan ini kondisinya sudah menurun Pak. Kalau saya sendiri, mungkin semua orang, baik yang di Bandung juga saya tanya-tanyaan, 5 tahun, 6 tahun ini sudah
anjlok lah, turun lah Mbak. Kalau saya 5.000 Mbak ada. 5.000 ini 5.000 ada yang 10. Kalau barang ini kalau mahal nggak laku Mbak. Soalnya orang, apalagi sekarang lah Mbak udah tahu juga sih keadaan orang banyak pengangguran, masalahnya nggak ada, jarang bekerja itu maksudnya. Ya kalau 25 tentu ya nggak nyampe lah duitnya gitu. Makanya dicarilah lawannya yang murah, yang bisa dijual 5.000, jual 10. Paling mahal berapa ini? 15 Mbak, ini model ini 15, barusan 15 itu 30. Kalau barang ini kan banyak lumayan, tapi kan ya harganya ya turun. 15. 15 satu. Di balik fluktuasi penjualan, tantangan terbesar yang terus menghantui Bujang adalah permodalan. Lebih spesifik lagi, permodalan untuk membeli stok barang atau yang sering disebut kulakan. Dulu di masa kejayaan usaha ini, Bujang bisa membeli bal-balan pakaian bekas langsung dari Bandung. Dan membeli dalam jumlah besar seperti itu jauh lebih efisien. Kualitas barang bisa lebih seragam dan harga modalnya tentu lebih murah. Ini memungkinkan keuntungan yang lebih baik dan juga variasi barang yang lebih banyak untuk ditawarkan kepada pelanggan. Namun kini kondisi telah berubah. Kalau dulu ya separuh ditaruh di rumah dulu yang bagus. Kalau ada anak-anak mahasiswa misalnya, kalau dulu kan anak-anak unikal kampus-kampus itu kenal semua saya carinya yang lumayan bagus. Nah ini yang lumayan bagus harganya misalnya 20, ini yang lumayan jelek harganya 10 atau 5.000 gitu. Makanya dipisahkanlah antara bagus dengan kurang lah maksudnya. Dulu, kalau sekarang enggak, soalnya barang ini bukan dari Bandung lagi, barang dari sini. Kalau dulu di Bandung kan bal, mungkin Mbak tahu bal itu sih, karungan itu 100 kilo lah. Itu separuhnya kalau dulu bagus, yang separuhnya kurang gitu. Entah itulah dipisahkan. Kalau di sini mah dulu gitu, kalau yang sekian ini ada, kalau yang sekian cuma ini ada. Sekarang karena Enggak meratakan aja. di lapangan pun sudah bisa milih ya? Iya ada milih, kalau dulu enggak Mbak. Iya karena kalau itu Mbak kita harus ramah tamah sama orang, artinya anulah, udah ya banyak bergaul lah misalnya Mbak. Kalau saya di sini walaupun saya bukan orang sini, mungkin 70% sudah kenal saya anak sini Mbak. Soalnya saya sering ngobrol, baik dari ini saya banyak kenal lah, walaupun dia orang sini, saya merata aja saya. Semua banyak lah yang kenal, walaupun dia orang sini, saya orang sana, mungkin banyak kenal saya orang sini daripada orang sini sama orang sini. Soalnya saya suka bergaul Mbak dari dulunya, makanya saya nggak ada milih-milih, oh dia orang sana, dia orang sini, nggak, saya sama aja. Apalagi istri saya kan orang sini Mbak, bukan orang sana. Ya. Kalau sekarang Mbak, ya agak kurang lah Mbak. Paling-paling ya 150, 100. Ya mungkin Mbak udah tahu juga keadaan sekarang lah. Dulu dijual 15, sekarang jual 10. Soalnya kan orang tuh nggak punya duit semua Kak. Udah banyak ini Mbak, menganggur. Ada momen-momen nggak sih Pak di mana pembeli banyak banget kayak misalnya dekat Lebaran? Hari Jumat di sebelah sini Mbak. Hari Jumat? Ada bukan Lebaran kalau di Senggol nih. Kalau di Matahari atau di alun-alun memang hari mau Lebaran. Kalau di sini nggak ada Lebarannya Mbak. Ya hari Jumat ya ada. Misalnya laris ini 200, hari Jumat bisa laris 700. Itu memang ada peningkatannya. Setiap minggunya berarti Ya ada. Ya, Pak. di hari Jumat. Iya. Momen-momen kayak Lebaran, dekat Lebaran. Oh nggak ada. Kalau di Senggol nih, selama saya tahu belum ada begitu. Saya kan udah lama sini Mbak, bukan baru lagi. Sudah punya anak 3, gede-gede saya sendiri. Keterbatasan modal memaksa Bujang untuk memutar otak dan beradaptasi. Kini strateginya bergeser secara drastis. Ia sekarang hanya mampu membeli stok barang dari penjual perorangan langsung atau dari pengepul skala kecil di sekitar Pekalongan. Ini berarti ia harus lebih sering mencari, menyeleksi barang satu persatu, dan tentu saja
kuantitas yang didapat jauh lebih sedikit dibandingkan membeli dalam jumlah besar. Namun ya inilah cara satu-satunya agar roda bisnis tetap berputar. Ketekunan dalam mencari pasokan barang menjadi kunci kelangsungan usahanya di tengah keterbatasan. Oh, kalau saya Mbak, enak yang dulu saya. Kalau dulu penggemarnya banyak sekali barang-barang impor nih Mbak. Mungkin sampai Anda tahu di mana-mana impor nih laris. Baik di Bandung, Surabaya, lari kalau Pekalongan. Kalau sekarang Mbak, mungkin keadaan begini juga mungkin. Jadi lebih bagus dulu lah. Lebih enak dulu kita menghadapi pelanggan lah gitu. Tapi ngadepin kompetitor, saing yang banyak itu. Ya bagaimana lagi Mbak, harusnya sabar aja. Bagaimana lagi Mbak? Ada diatur. Ya karena kita kan udah bolak-balik ke sini Mbak. Dapat orang sini ya kita netap di sini aja. Oh, karena dapat orang sini memutuskan tinggal di sini tinggal gitu. di sini dan berbisnis. Ya, ya sama aja di sana begitu, di sini juga begini gitu saya. Ya ke di sini kan ada istri maksudnya gitu Mbak. Oke. Jadi nggak bolak-balik ya? Ya nggak bolak-balik. Kalau sana kan ongkosnya gede. Enggak. Kenapa? Nah, karena orang udah tahu saya Mbak. Kalau di namanya digitu kan mahal. Kalau ini kan barang-barang murah sekarang Mbak. Nggak seperti dulu. Kalau barang yang misalnya di media sosial itu kan barangnya lumayan-lumayan. Sekarang kan di bawah itu. Berarti dia udah tahu kesini, enak di sini aja, nggak guna lama-lama gitu kita sih. Padahal kalau misalnya ini diiklankan di Iya, media paham. sosial, kemungkinan dengan harga yang murah ya. akan merambah pasar yang lebih luas seperti Ya. itu. Ya, Dan ya. keinginan mencoba, Pak? Ya, ya mungkin nanti tapi sekarang belum. Nggak ada Pak. Sendirian? Soalnya kosong, ya kita ke sini. Sama aja dengan alun-alun dulu kosong kita berangkat sana. Jadi nanti sudah ada pengurusnya. Kalau kesehariannya jualan ini dengan siapa? Dibantu siapa? Anak, Ya paling anak atau- udah tamat kuliah Bu di Unikal. Nah, kadang-kadang dia kan belum kerja. Saya pulang sholat dia balik gitu. Dia belum kerja lah maksudnya. Bapak yang itu tahu lah. Gitu. Strategi lain yang tidak kalah penting untuk menjaga agar dagangannya tetap laku adalah menetapkan harga jual yang sangat terjangkau. Pakaian bekas yang ia jual dibanderol dengan harga antara Rp5.000 hingga Rp15.000 saja per potongnya. Ini adalah harga yang sangat ramah di kantong masyarakat, memastikan perputaran barang yang cepat meskipun margin keuntungannya tipis. Bujang paham betul target pasarnya adalah mereka yang mencari pakaian layak pakai dengan harga semurah mungkin. Lebih baik untung kecil namun barang tidak menumpuk daripada mematok harga tinggi yang justru membuat dagangan sulit terjual. Ya dipikirin gini supaya anak bisa usaha lagi ya. Kita kan udah telat itunya. Jadi sama anak aja diopor lah gitu aja, itu pikiran lagi. Kalau kita cuma ngatur aja lagi lah. Kalau bisa gitu Mbak. Jadi pesaingnya juga semakin Banyak gitu. Kita cuma ngatur-ngatur lah gitu aja. Ini begini, ini begitulah. Ya kalau pingin ya ada Mbak. Boleh dong bisa. Boleh misalnya elektronik misalnya. Saya kan bidang itu juga di Jakarta. Cuma kalau sekarang itu modalnya gede, ya lakunya belum tentu banyak Mbak. Modalnya kan gede seperti yang di Jatinegara itulah, tahu lah semua orang lah. Kalau di kawasan ini ya kurang, cuma dikatakan tadi hari Jumat toh Mbak. Kalau sekarang ini Mbak lihat sendiri, orang aja lewat nggak ada. Ya dapat 100 ya lah, alhamdulillah syukurin aja Mbak, disyukurin aja lah gitu. Kalau hari Jumat ya kalau nggak hujan ya alhamdulillah ada gitu.
Tapi hari-hari biasa mungkinan semua orang ya sama lah gitu. Bukan saya sepi lah. Banyak yang ekor lah, itu aja udahlah gitu. Setelah lebih dari 2 dekade bertahan di tengah berbagai cobaan, dari perpindahan lokasi jualan, fluktuasi ekonomi, perubahan pasokan, hingga tantangan permodalan, Bujang memiliki satu harapan besar ke depan agar kondisinya bisa kembali bangkit. Ia berharap bisa kembali memiliki modal yang cukup sehingga dapat menawarkan lebih banyak variasi dan juga pilihan barang dengan kualitas yang lebih baik kepada para pelanggannya. Di atas segalanya, ia juga berharap kondisi ekonomi masyarakat secara umum bisa terus membaik, yang pada akhirnya akan meningkatkan daya beli dan membawa angin segar bagi usahanya. Ya walaupun bagaimana di sini mungkin ramainya begini aja Mbak, saya rasa. Kecuali seperti di kota. Kalau sini kan ronsokan Mbak, yang datang ke sini kan beli ronsokan. Berarti barang-barang yang sudah mati lama gitu. Kalau cuma dibikin seperti Jakarta kota misalnya nggak mungkin juga. Soalnya di sini kan apa yang mau dibeli orang, semua ini toh Mbak. Paling lakunya 3-4 sehari. Bukan saya aja, mungkin tanya boleh sama lain, hampir semua. Kecuali hari Jumat. Artinya dengan kondisi seperti ini sudah bisa diterima lah ya? Iya, disyukurin aja lah, itu aja Mbak. Ya sepertinya modal Mbak yang pertama, yang tempat. Yang pertama modalnya Mbak, kalau di sini kan bisa, ya tempatnya ada kosong-kosong. Yang disusah itu modal Mbak. Selain modal misalnya, kalau modalnya mereka punya, apalagi yang harus mereka miliki supaya bisnis mereka bisa berjalan sukses? Bisnis. Ya tabah yang penting Mbak, itu aja bisa cari barang misalnya. Itu aja kalau sekarang. Supplier gitu penting nggak Pak? Penting. Ya pemirsa, kisah inspiratif Bujang adalah cerminan dari semangat pantang menyerah. Ini bukan hanya tentang menjual pakaian bekas, tetapi tentang adaptasi, tentang kegigihan dan harapan untuk terus bertahan di tengah badai ekonomi. Usaha Bujang membuktikan bahwa peluang bisnis bisa ditemukan di mana saja, asalkan ada kemauan, ada kemampuan untuk beradaptasi. Demikian peluang kali ini, saya Yaya Ahmad. Sampai jumpa.